Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Rahmawati Sonya dengan NIM 212101010034. Nah, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai globalisasi dan pendidikan sekolah dalam menjawab era industri 4.0 pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ustadz Bahrul Munib SHI MPDI. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai globalisasi pendidikan. Globalisasi pendidikan sendiri memiliki arti yakni satu proses di mana penyelenggaraan kolaborasi atau kolaboratif lintas batas negara melalui pembukaan cabang lembaga pendidikan di satu negara dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara lain. Dengan adanya globalisasi dan perkembangan teknologi, kini semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Hal ini memudahkan guru dan siswa untuk mencari informasi yang mendukung proses belajar mengajar. Dalam artian, negara kita mengadakan pembukaan beasiswa untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Dengan demikian, globalisasi pendidikan yang dimaksudkan. Inovasi dalam semua aspek kehidupan manusia termasuk aspek seperti informasi, teknologi, kesehatan, perdagangan, pendidikan, pemikiran, dan gaya hidup mendunia. Arti lain dari globalisasi adalah proses di mana pengalaman, ide, dan informasi kehidupan sehari-hari menjadi standar di seluruh dunia. Ini karena apapun yang ditemukan atau berasal dari mana saja di dunia dapat dengan mudah dan cepat dipecahkan menjadi beberapa bagian dan disebar ke seluruh dunia. Arti lain dari globalisasi adalah proses yang dilalui oleh pengalaman kehidupan sehari-hari, ide dan pengetahuan menjadi norma di seluruh dunia karena segala sesuatu yang ditemukan atau yang terjadi di mana saja di dunia menyebar seluruh dunia dengan mudah dan sangat cepat. Nah, pendidikan sendiri memiliki arti yakni tempat untuk menciptakan citra yang baik bagi orang sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, pendidikan dalam hal ini biasanya tidak terbatas pada mata pelajaran tertentu. Namun ini mencakup semua, maksudnya semua adalah semua aspek perkembangan manusia. Tidak hanya mencakup satu atau dua pembelajaran, namun semua pelajaran bisa ditangkap atau dicerna dengan mudah dengan adanya globalisasi dengan juga teknologi yang semakin meningkat. Ini juga menciptakan materi yang berbeda yang dipelajari dalam pendidikan. Nah, saat siswa belajar, secara tidak sengaja mereka membentuk pola pikir yang ada. Gilirannya membentuk kapasitas potensi mereka. Mengutip dari KBBI, pendidikan berasal dari kata didik yang artinya menerima dan memberi pendidikan. Nah, dari kata dasar tersebut dijelaskan bahwa tugas pendidikan adalah memberikan pendidikan kepada peserta didik. Nah, ada banyak sekali ya fakta yang bisa dijadikan indikator munculnya globalisasi pendidikan. Salah satu misalnya globalisasi pendidikan adalah kecenderungan mahasiswa asing yang terus tumbuh konstan di dunia. Nah, saat ini ada jutaan siswa antara negara yang berada untuk belajar di universitas yang berbeda. Negara dengan status mahasiswa asing atau foreign student dan dari Department of Education and Training, data demikian menunjukkan bahwa dunia sekarang berada pada posisi memasuki era baru globalisasi, yakni globalisasi pendidikan. Dalam hal ini bukan hanya berada pada satu negara, melainkan juga berada di negara-negara lain yang memiliki banyak peserta didik yang tidak berasal dari negara asli, melainkan dari negara tetangga. Nah, selain itu, banyaknya arus beasiswa yang belajar di luar negeri merupakan cikal bakal lahirnya globalisasi pendidikan. Seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa tempat di Indonesia yang mempunyai fakta akan dijadikan alasan sebagai munculnya globalisasi pendidikan. Unsur lain dari globalisasi pendidikan adalah lahirnya rintisan sekolah bertaraf internasional atau bisa kita singkat menjadi RSBI. Nah, terlepas dari program itu, upaya pembangunan sekolah bertaraf tinggi lokal pada tanah air merupakan upaya pemerintah untuk mempersiapkan anak bangsa dalam menghadapi pengaruh globalisasi, tepatnya pada bidang keilmuan. Nah, selain itu, maksud ini tujuannya adalah memeratakan dan memperbaiki pendidikan di Indonesia. Sekurang-kurangnya institusi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di flash
juga digunakan sebagai alternatif untuk orang yang tinggal di luar negeri atau di luar Indonesia. Faktanya menunjukkan bahwa perguruan tinggi telah menjadikan berkualitas tinggi menjadi target untuk siswa sekolah menengah. Kualitas dapat diterjemahkan tinggi dalam proses belajar mengajar, paling maju dengan teknologi yang terus baru atau up to date, dan mampu menghasilkan lulusan yang handal. Nah, kata globalisasi ini sering disebut sebagai katalis bagi universitas untuk mempromosikan institusi mereka untuk masyarakat. Selain dampak baik dari globalisasi pendidikan, terdapat beberapa masalah menjadi penghambat besar bagi universitas di tanah air yang berkaitan dengan globalisasi. Harus ditekankan bahwa dengan globalisasi di dunia membentuk negara yang dikendalikan oleh pemilik modal. Praktek ini melahirkan dunia pendidikan dan yang semakin merosot mengakibatkan banyak masuknya budaya dari luar. Efek lain dari globalisasi universitas negara semakin tergantung pada lembaga pendidikan tinggi. Kita pada teknologi itu juga dapat menyebabkan munculnya tradisi serba ada atau instan, relaksasi kontrol pemerintahan atas pendidikan dan negara. Dalam kehidupan luas, ternyata garis negara secara fisik geografis jadi kurang penting. Melainkan faktor yang penting bagi perbaikan suatu organisasi adalah manajemen teknologi informasi dengan berbagai temuan bidang teknologi informasi menjadi kekuatan negara dalam arti regional, menjadi gelap bahkan mengarah pada pembentukan dunia tanpa batas. Di sisi lain, teknologi informasi memungkinkan kita untuk mengelola organisasi secara internal, proses dengan media sosial atau nyata. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mampu melakukan hal tersebut dengan mempersiapkan karyawan untuk menjadi masyarakat yang mandiri dihadapkan pada kehidupan global yang maksimal tergantung kepada teknologi. Baik, kita beralih kepada materi yang kedua, yakni sekolah dalam menjawab era industri 4.0. Nah, masa sekarang negara telah memasuki era industri 4.0 yang terdapat simbol dengan tumbuhnya sambungan. Interaksi juga berkembang sistem digital kecerdasan artifisial dan virtual. Dengan semakin tipisnya batas antara manusia dan teknologi, serta komunikasi dan dengan sumber daya lainnya, hal ini tentu akan berimbas kepada hal yang lainnya. Pada perubahan ini tidak satu pun dapat menghindarinya. Maka dari itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang sangat memadai dan untuk seimbang dengan teknologi yang sekarang ini merambah atau sudah teknologi yang semakin maju. Sekolah adalah lembaga pendidikan bagi siswa yang mendidik siswa. Sebagian besar negara memiliki sistem di bawah pengawasan guru. Pendidik formal yang biasanya wajib dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam era sekarang yang sudah memasuki era industri 4.0, pendidikan sudah sangat meningkat pesat. Dalam era industri 4.0 yang biasa kita kenal atau disebut dengan istilah cyber physical system, ini sendiri adalah fenomena di mana kerja sama terjadi teknologi dunia maya dengan rekayasa otomatis. Dengan revolusi ini sendiri membawa banyak perubahan di berbagai bidang. Nah, pada era industri untuk saat ini dengan kemajuan teknologi yang semakin tinggi sehingga menawarkan atau memberikan ladang untuk manusia. Di antaranya adalah perkembangan dunia yang dalam bisnis online atau bisa kita sebut sebagai online shop. Juga bukan hanya itu, namun berbagai jenis lainnya lagi dengan dimudahkan dengan segala canggihnya teknologi sampai pada titik di mana semuanya nanti tenaga manusia akan menghilang dan benar digantikan oleh teknologi. Nah, dengan demikian, maka manusia pun harus mengikuti perkembangan zaman agar tetap dapat menyeimbangkan teknologi yang semakin hari semakin besar. Namun sudah dipastikan terhadap industri saat ini yang menawarkan kemudahan, kebaikan, akan tetapi pasti akan ada tantangan dalam penawaran tersebut.
Interoperabilitas adalah kemampuan untuk berinteraksi satu sama lain, menghubungkan dengan berkomunikasi antara orang, mesin, perangkat, dan sektor Internet of Things atau bisa kita singkat menjadi IoT. Transparan penciptaan dunia implementasi fisik virtual ini dilakukan dengan memperkaya model fungsional pabrik pada digital. Bahkan teknis adalah kemampuan untuk membantu orang mengumpulkan dan memvisualisasikan agar data orang dapat menyelusurinya. Keputusan independen melibatkan keterampilan siberfisik yang mendalam, membuat keputusan dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Jawaban dunia pendidikan terhadap revolusi industri 4.0 yaitu lahirnya gagasan Education 4.0 dalam visi pendidikan adalah memotivasi peserta didik untuk belajar tidak hanya mengetahui pengetahuan dan keterampilan, tetapi untuk mengidentifikasi sumber pengetahuan dan pembelajaran. Keterampilan ini terdapat 9 tahap dalam pengenalan Education 4.0. Diantaranya pertama adalah model dapat digunakan untuk kapanpun dimanapun dengan menggunakan pembelajaran online atau e-learning yang sangat memungkinkan untuk pelajaran jarak jauh. Mengingat kemarin kita berada di lingkungan COVID-19 yang memungkinkan atau yang tidak memungkinkan kita bertatap muka dengan pengajar. Nah, ini e-learning atau pembelajaran online bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah belajar sesuai dengan kebutuhan individu sesuai dengan tingkatannya. Anak akan mendapatkan tugas yang berat setelah mendapatkan pencapaian tersebut. Maksudnya adalah kita tidak harus memaksa seorang siswa itu untuk mempelajari pelajaran yang tidak seharusnya. Nah, misalkan mereka berusia 9 dan berada di kelas 3, kita harus memberikan pembelajaran yang memang pantas untuk anak kelas 3 yang berada di usia 9 tahun seperti itu. Yang ketiga adalah untuk memberikan kesempatan bagi siswa memilih bagaimana mereka belajar. Yang keempat, siswa belajar berbasis proyek. Nah, yang kelima, siswa dihadapkan dengan pembelajaran langsung melalui pengamatan lapangan. Kita melakukan observasi langsung di mana siswa itu akan merasakan bagaimana rasa menjadi atau melakukan pengalaman lapangan. Yang keenam adalah siswa diharapkan mampu melakukan penafsiran data dan menggunakan pengetahuan teoritis dalam penalaran yang masuk akal, menarik kesimpulan logis. Yang ketujuh adalah menilai keterampilan dan faktual siswa dan penerapan pengetahuan selama pelaksanaan proyek. Perhatikan pendapat para peserta. Yang kedelapan adalah untuk berbagi kurikulum. Nah, kita sudah masuk kepada kurikulum merdeka yang mungkin masih sedikit banyak tetap menggunakan kurikulum yang dahulu, yakni K13. Nah, maka dari itu dengan tingginya teknologi juga sekarang sudah berada di era 4.0 dan juga berglobalisasi, maka dari itu salah satunya adalah untuk berbagi kurikulum. Yang kesembilan adalah menjadikan siswa lebih mandiri. Nah, tantangan era revolusi industri 4.0 adalah menyiapkan skill dan mindset memiliki keunggulan dibandingkan persaingan atau competitive advantage. Pendidikan mempersiapkan segalanya. Nah, siswa harus bisa berkembang dan tantangan bagi guru adalah ingin membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan. Beberapa strategi yang dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 salah satunya adalah yang pertama adalah literasi informasi. Yang kedua adalah ada keterampilan riset. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis kehidupan. Yang keempat adalah kemampuan belajar terintegrasi. STEM adalah suatu dalam kasus ini sebagai karakter keseluruhan dalam hal pengetahuan. Nah, yang terakhir ini adalah mini riset, yaitu pengamatan. Saya di sini mewawancarai salah satu ustadz yang berada di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fadhan Lumajang. Nah, berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan di atas mengenai globalisasi pendidikan siswa dalam menjawab era industri 4.0, maka di sini saya melakukan pengamatan online untuk lebih menjelaskan masalah yang sedang saya bahas dengan menimbulkan satu hal yang bukan hanya opini, melainkan bisa dibilang fakta hingga dapat dirasakan mengenai hal demikian. Nah, di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan seputar masalah yang sedang saya bahas. Yang pertama adalah
seperti apa globalisasi yang ada di sekolahan gitu, terutama di pondok. Nah, beliau menyatakan bahwa yang sudah kita ketahui globalisasi adalah kata yang bisa diambil dari sedikit, yakni global yang artinya keseluruhan atau proses masuknya perubahan ke ruang lingkup dunia. Nah, dari sini kita bisa sedikit mengerti maksudnya, yakni globalisasi di pondok sudah masuk ya. Mengingat pondok yang sudah modern pasti menerima globalisasi, namun tetap dengan filter atau penyaringan mengenai hal yang baik untuk dikembangkan di sekolah yang berada di dalam pondok dan baik untuk diasumsi oleh para siswa atau santri. Yang kedua adalah sudah sejauh mana sih globalisasi yang terjadi di dalam sekolah. Mengenai perkembangan globalisasi sesuai dengan penuturan beliau sudah bisa dirasakan karena pondok yang menjadi tempat mengajar adalah pondok modern yang memberikan akses penuh terhadap perkembangan zaman. Maksudnya adalah bukan pondok yang hanya mengacu kepada satu titik, melainkan adalah dua titik yang saling menguntungkan gitu, antara agama dan juga pendidikan. Namun dengan demikian perkembangan zaman masih dapat diminimalisir ya, dengan bukan sepenuhnya membebaskan kegiatan belajar mengajar, namun juga dengan masih tetap memahami peraturan yang ada di sana, yang dapat memberikan filter pada siswa karena berada di pondok. Karena mungkin berada di pondok dengan menggunakan teknologi yang sudah sangat meningkat juga, mungkin ada beberapa batasan untuk melakukan hal yang tidak wajar gitu. Nah, terus yang dapat memberikan filter pada siswa karena berada di pondok ya, juga bukan membiarkan para siswa atau santri buta akan teknologi yang sudah berkembang luas seperti di luaran. Karena di dalam pondok pun sudah difasilitasi dengan media pembelajaran yang sangat memadai untuk digunakan, seperti laptop, LCD dan lain sebagainya sudah ada dan sudah tersedia di sana. Jadi walaupun mereka berada di pondok yang tidak sebebas di luar, tapi mereka sudah mengenal apa itu teknologi, bagaimana teknologi dan juga perkembangan teknologi yang sudah kita rasakan di sini. Nah, jadi bukan semata kita memandang bahwa pondok itu kuno yang tidak mengerti akan hal yang kita rasakan di sini, sangat salah, karena pondok sekarang sudah mulai menampakkan kemampuan yang lebih baik karena dari teknologi yang memadai, juga dari zaman yang memang menuntut setiap manusia bisa mengejar perkembangan teknologi agar teknologi nantinya tidak membudak manusia sehingga bisa digantikan, bahwa tenaga manusia bisa digantikan oleh teknologi. Mungkin itu penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.